Ya, itulah tadi 3 pasangan calon yang sudah secara resmi akan bertanding di Pilpres 2024 mendatang. Mas Adi, kalau kita bisa menakar kekuatan politik dari setiap pasangan calon tersebut, termasuk juga rasa percaya diri dari setiap pasangan dan juga berbagai program yang akan disediakan oleh ketiga pasangan calon. Seperti apa, Mas, kekuatan politik dari ketiga pasangan ini? Ya, kalau kita membaca angka-angka survei sampai hari ini, saya kira belum ada pergerakan politik yang cukup signifikan oleh masing-masing kandidat capres ya, terutama suntikan dan faedah elektoral yang diberikan oleh calon pendamping cawapres ya. Kalau kita hitung rata-rata misalnya Jawa Tengah itu masih dilihat figurnya Ganjar Pranowo dan kuat secara signifikan, kemudian disusul Prabowo dan Anies. Begitupun di Jawa Timur yang kuat masih Ganjar, lalu ada Prabowo dan kemudian ada Pak Anies Baswedan. Itu artinya apa? Belum ada pergeseran bagaimana jarak antara elektabilitas masing-masing calon ini berubah secara signifikan. Saya melihat mungkin karena calon wakilnya itu belum melakukan kerja-kerja politik yang agresif ya. Tapi survei ini sebelum Gibran ditetapkan sebagai cawapresnya Prabowo. Itu kan? sekitar 2 bulan yang lalu ya. Dan pada saat yang bersamaan misalnya Prabowo itu masih kuat misalnya di Jawa Barat, kemudian DKI dan Banten. Anies itu memiliki irisan pemilih yang hampir sama dengan Prabowo Subianto. Anies relatif agak kuat di Jawa Barat dan unggul di Jakarta, sebagian di Banten dan di tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itu, per hari ini sebenarnya yang dilihat oleh publik adalah bagaimana kapasitas dan kompetensi termasuk perform ya dari seorang kandidat capres yang menurut mereka sebenarnya dilihat yang paling dominan untuk dijadikan sebagai faktor dan preferensi untuk memilih mereka di 2024. Oleh karena itu, kita tinggal lihat ke depan apakah selama 3 bulan menuju 2024, 14 Februari, apakah pergerakan dari calon wakilnya ini juga signifikan? Karena kalau dilihat secara umum ketika Mahfud MD misalnya diumumkan sebagai pendampingnya Pak Ganjar Pranowo misalnya, itu kan resultante politiknya luar biasa. Ada aplaus di situ karena Pak Mahfud dinilai sosok yang cukup lengkap, komplit gitu ya, eksekutif, yudikatif dan legislatif pernah ada di dalamnya Pak Mahfud ya. Kemudian begitupun dengan Gibran yang dulu mungkin dianggap sebagai sosok pendatang baru, newcomer dalam politik, tapi ketika melihat pidatonya kemarin di depan publik ya saya kira itu cukup positif dan siap bertanding nampaknya. Siap bertanding lah kira-kira begitu dan intonasinya positif. Oleh karena itu bagaimana faedah elektoral yang dimiliki oleh Gibran, Mahfud MD termasuk Gus Muhaimin Iskandar misalnya, itu belum kelihatan secara signifikan. Oleh karena itu ketika Anies misalnya lemah di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat sebagian saja dan di Jawa Tengah, apakah ini akan bisa mengejar efek ketertinggalan? Tentu dengan sentuhan wakil presiden ya di situ yang kemudian akan melakukan kerja-kerja politik yang nyata. Begitupun misalnya ketika Prabowo itu diasumsikan lemah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, apakah Gibran mampu menutup itu semua? Kan itu yang paling penting. Tentu pada saat yang bersamaan, kalaupun toh misalnya Ganjar belum signifikan di Jawa Barat, kemudian di Banten dan kemudian di DKI, apakah Mahfud MD mampu mengkapitalisasi itu semua? Ini yang saya kira sampai saat ini belum ada pergerakan secara signifikan. Karena kalau mau jujur, persoalan Mahfud MD yang diumumkan sebagai pendamping Ganjar, termasuk Gibran, termasuk Muhaimin, ini kan last minute, tidak jauh-jauh hari. Akan beda ceritanya kalau pengumuman pendamping masing-masing kandidat capres ini 2 bulan, 3 bulan yang lalu, pastinya efek seorang cawapres itu akan kelihatan secara signifikan. Tapi artinya berarti sosok cawapres ini juga berperan penting dalam menyumbang suara bagi pasangan ini? Ya saya kira penting karena kalau melihat elektabilitas Prabowo, kemudian Ganjar dan Anies Baswedan, ini kan belum ada yang mencapai angka psikologis ya. Angka psikologis dalam survei itu di atas sekitar 55 atau 60%. Oleh karena itu cawapres itu bukan hanya ban serep ya. Jadi cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, bukan hanya sebatas ore-ore, tapi dia dibutuhkan sebagai daya ungkit elektabilitas supaya sang capres ini menemukan dampak politik elektoral yang cukup signifikan. Akan beda ceritanya kalau capresnya itu sudah mencapai angka psikologis. Jadi variabel-variabel cawapres itu sebenarnya tidak terlampau signifikan dan penting. Seperti SBY 2009. Jadi siapapun yang dipilih oleh SBY sebagai pendampingnya secara elektabilitas aman. Pendamping SBY 2009 itu adalah Pak Budiono, sama-sama nasionalis, dia orang Jawa dan bahkan bisa dianggap sebagai teman kampungnya SBY yang tidak terlampau mewakili begitu banyak portofolio politik, Jawa non-Jawa, Islam nasionalis dan seterusnya. Kenapa SBY lakukan itu? Karena SBY sepertinya yakin dengan tingkat elektabilitasnya yang sudah melampaui angka psikologis itu. Tapi beda ceritanya dengan Prabowo, beda ceritanya dengan Ganjar dan Anies. Oleh karena itu wakil menjadi ornamen penting sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai resource
untuk menambal kekuatan politik yang selama ini lemah. Karena Mahfud MD misalnya dipilih oleh Pak Ganjar Pranowo, tentu Pak Mahfud diyakini dan diasumsikan bisa menutup kekurangan Pak Ganjar di Jawa Barat misalnya, kemudian di Jakarta dan kemudian ada di Banten dan tempat yang lain. Begitupun dengan Gibran, tentu harapannya adalah Prabowo yang selama ini lemah di Jawa Tengah misalnya, mungkin di situ penetrasi politiknya yang akan dilihat. Termasuk Caimin, Anies kan lemah di Jawa Tengah, lemah juga di kalangan NU, lemah juga di Jawa Timur. Muhaimin karena punya irisan yang kuat dengan NU, maka harapan terbesarnya Anies di wilayah-wilayah kunci yang lemah ini bisa ditutup lubang besarnya itu. Oke, menarik. Artinya ketiga bakal calon wakil presiden ini harus menunjukkan aksinya selama kurang lebih 113 hari ke depan ya Mas Adi dan juga Mas Dodi. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda tetap bersama kami di Breaking News TV One. Ya pemirsa, kami akan coba ajak Anda menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta untuk bergabung bersama dengan rekan kami, ada Rehana Bezia di sana untuk juga membaca bagaimanakah proses pemeriksaan kesehatan ini berlangsung dan juga prosedur yang telah berlangsung di KPU selama ini. Rehana, silahkan. Ya baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa, bahwa di hari ini benar sekali adanya agenda pemeriksaan ataupun tes kesehatan yang dilakukan oleh bakal calon presiden maupun calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto yang mana kita ketahui diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Untuk agenda sendiri, pemirsa, pemeriksaan ataupun tes kesehatan ini juga dilakukan pada jam 7 pagi dan keduanya juga serasi pemirsa datang ke tempat saya mengabarkan, yakni ke RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan kemeja berwarna biru dan juga celana yang berwarna hitam. Lantas, Maria dan juga pemirsa, bagaimana sebetulnya tanggapan dari KPU mengenai MCU ataupun tes pemeriksaan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto di pagi hari ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Idam Holik selaku anggota KPU. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Nah Pak, bagaimana tanggapannya mengenai agenda pemeriksaan kesehatan di hari ini Pak? Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini akan berlangsung antara 8 sampai 10 jam. Kemungkinan besar pemeriksaan kesehatan ini baru selesai sekitar jam 5 sore nanti. Ya. Setelah selesai pendaftaran dan juga setelah selesai tes kesehatan MCU ini, Pak, apa agenda selanjutnya dari KPU? Setelah selesai pemeriksaan kesehatan pada hari ini, seluruh bakal pasang calon, presiden, wakil presiden, seperti biasanya kami persilahkan untuk melakukan konferensi pers, dan selanjutnya di hari esok, rencananya hari Jumat jam 14.30, kami akan menerima hasil pemeriksaan kesehatan untuk 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang itu nanti akan melengkapi dokumen yang telah diserahkan kepada kami, karena kami memang harus segera menyelesaikan proses verifikasi administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden, yang hasilnya nanti kami akan segera sampaikan kepada gabungan partai politik yang mengajukan daftar mereka. Berarti hasilnya akan diumumkan pada tanggal 27 Oktober mendatang, begitu ya Pak? Mengenai hasil verifikasi administrasi itu akan segera kami sampaikan kepada gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tersebut. Ya, dan nanti pada tanggal 13 November 2023 kami KPU akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehari kemudian di tanggal 14 November 2023 kami akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu Pak, untuk selanjutnya nih, kalau misalnya tidak ada yang lolos ataupun gagal dalam tahap MCU ini, akan seperti apa Pak tanggapannya ataupun kedepannya ini dari pihak KPU? Hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh tim dokter yang ditunjuk oleh rumah sakit pemerintah, dalam hal ini RSPAD Gatot Subroto, itu bersifat final. Ya, dan kami meyakini seluruh bakal pasangan calon presiden wakil presiden dalam kondisi sehat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, karena memang dalam peraturan kami ditegaskan bahwa ada 2 kesimpulan yang akan diserahkan oleh tim kedokteran yang KPU tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Kesimpulannya mampu atau tidak mampu menjalankan tugas kepresidenan. Yang kedua itu terindikasi atau tidak terindikasi narkoba. Itu saja kesimpulannya.
Lalu Pak, sedikit menyinggung mengenai peraturan ataupun mungkin status Gibran yang mungkin kita sekarang ketahui bahwa Gibran ini masih menjabat sebagai wali kota. Nah, apakah nanti akan ada cuti panjang ataupun harus mundur dari jabatannya sebagai wali kota nih Pak? Kepala daerah yang dicalonkan menjadi bakal pasangan calon presiden wakil presiden itu harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Bapak Presiden. Jadi pertama persetujuan dari Bapak Presiden, yang kedua izin cuti. Izin cutinya untuk apa? Untuk pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Yang kedua izin cuti untuk pemeriksaan kesehatan seperti hari ini. Yang ketiga izin cuti untuk mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik, Pak Idam, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini dan juga telah berbincang bersama kami ya Pak Idam. Dan pemirsa, tentunya kita juga masih akan terus memastikan bagaimana sebetulnya rangkaian ataupun tahapan dari medical check up ataupun tes kesehatan yang memang sedang dilakukan tahapannya oleh Gibran dan juga Prabowo Subianto di pagi hari ini. Kembali ke studio, Ayah. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Rehada Bezia, langsung dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kita lanjutkan kembali diskusi kami bersama dengan narasumber. Tadi Mas Adi sudah membaca paling tidak kekuatan dari ketiga pasangan calon tersebut yang memang saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam survei Prabowo Subianto memang berada di posisi atas, unggul tipis dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan juga diikuti oleh Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Tapi kalau dari segi mikro ekspresi begitu Mas Dodi, melihat kepercayaan diri dari ketiga pasangan calon ini kan cukup penting juga ya untuk meyakinkan publik ya. Apa yang bisa dibaca dari sana Mas Dodi? Ya, kalau kita lihat dari Pak Prabowo dulu ya. Pak Prabowo itu kan setelannya memang sudah begitu ya. Setelannya dia memang yakin, tegas, kencang gitu suaranya itu. Trendingnya dia memang dari dulu sampai sekarang trackingnya kalau lihat dari ekspresi, body gesture-nya dia nggak ada yang, dia stabil gitu. Ya, gitu. Terus kemudian kalau tadi Mas Gibran kan yang anak muda gitu kan ya, terus kemudian juga dia antusias. Dan kayaknya merubah gaya komunikasi gaya ya. komunikasinya kalau boleh dibilang 180 derajat beda nih sama gayanya Pak Prabowo. Jadi dia punya segmen yang ini yang berbeda. Cara dia komunikasi menyampaikan pesan-pesannya beda. Nah, agak ini dengan Pak Ganjar sama Pak Mahfud gitu ya. Nah, kalau Pak Ganjar itu kan yang sangat tegas, mau ketemu orang, senyumnya banyak gitu kan ya. Agak beda sama Pak Prabowo, Pak Prabowo-nya. Tapi kalau dengan Pak Mahfudnya, Pak Mahfud itu juga banyak senyum. Ini dua punya kemiripan style, gayanya itu. Nah, hanya kemudian kata-katanya di sisi lain Pak Mahfud lebih tajam gitu kan ya. Kata-kata yang dikeluarkan lebih tajam, kemudian lebih fokus itu. Dua-duanya punya ketajaman yang berbeda. Nah, dengan terakhir Pak Anies dan Cak Muhaimin. Nah, Pak Anies itu yang bisa mengolah kata-katanya, terus kemudian dia banyak senyumnya gitu kan ya. Nah, hanya kemudian yang terjadi Pak Caimin itu juga happy gitu kan. Nah, banyak cawapres dari 3 cawapres ini yang kemudian juga kelihatan begitu senang sekali ada di titik itu ya? Sekarang ya, itu sangat terlihat dari trackingnya itu dan itu yang bisa jadi kita lihat. Semoga proyeksinya ke depan atau kemudian kita bisa lihat bagaimana dia bicara terus kemudian menyampaikannya itu jadi ke depannya bisa jadi. Nampaknya mereka sudah siap bertanding begitu semuanya siap ya. Bertanding, gitu. Mas Adi, singkat saja Mas, bagaimana kemudian nanti tentu di putaran pertama kita akan melihat pertarungan sengit dari ketiga pasangan calon untuk merebut suara dari para pemilihnya. Pemilih kita saat ini tuh mudah diyakinkan tidak sih Mas dengan gesture, kemudian karakter yang mungkin mudah dibentuk gitu? Saya kira 2 hal ya. Pertama, bahwa kerja-kerja politik yang konkret dan nyata terukur itu menjadi variabel dan instrumen yang bisa menentukan apakah seorang kandidat capres dan wakilnya itu bisa dipilih atau tidak. Yang kedua dari segi narasi, karena memang di tengah era media yang cukup terbuka, engagement publik terhadap politik itu kan di atas rata-rata. Bahwa diskursus wacana politik yang ditampilkan oleh para calon ini kepada publik ini juga akan menentukan apakah seseorang secara basis kognitif akan menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu kalau kita sederhanakan, serangan udara dan serangan darat menjadi penentu apakah seorang kandidat capres dan cawapres ini bisa memenangkan pertarungan di 2024. Saya kira di situ kuncinya Mbak Maria. Karena sampai hari ini kalau kita sederhanakan ada sekitar kurang lebih 25% masyarakat yang sebenarnya selain swing, iman politiknya juga tidak terlampau kuat dan yang paling penting
masih banyak di antara mereka yang belum menentukan pilihan politik. 25% ini yang harus dimanfaatkan termasuk juga oleh ketiga pasangan calon, bahkan juga yang saat ini berada di posisi buncit ya, Anies dan juga Muhaimin. Terima kasih banyak Mas Adi Praetno atas waktunya di Breaking News TV One. Mas Dodi Tiasmara, terima kasih juga sudah bergabung di Breaking News TV One kali ini. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, saat lagi kami kembali untuk Anda.